Jadi kita nggak perlu baca semua untuk oh ini perlu ini gitu ya. Tapi baca dulu Oh, ringkasannya, ini perlu, baru kita baca lebih baca. detail gitu. Iya, Dibantu mesin seperti itu. iya. Pak Luki, saya izin setengah 4 cabut ya, masuk meeting sama Pak Ate. Oh ya, Bu. Aku mesti kepengen belajar, aku mesti angel kepotong ini, kepotong ngono. Itu schedule yang Pak Luki kasih iku wis akeh sing gak iso nobrok meeting ae, Pak. Nanti kami ulang aja, Bu. Jadi kita ingin gelorakan ini bagi mereka yang belum, nanti boleh, Bu. Ya, sama rekamannya juga taruh di mana yang kita Bisa sewaktu-waktu akses bisa ya. akses Baik. gitu loh, Pak. Ya, nanti ya di-sharekan ya rekamannya di mana. Jangan di email, Pak. Kalau di email kan leren nyari, mesti kayak ngeling masuk ke websitenya TLLC gitu ya. Jadi semua Ya, resource di situ tuh enak. ya Ibu. Ya, oke. Ya, betul sih. Baik, kita mulai saja, Bapak Ibu. Jadi terima kasih sudah hadir di rangkaian pertemuan AI ini. Jadi memang artificial intelligence mau tidak mau sudah masuk di dalam pembelajaran kita, gitu ya. Maka kita perlu ketahui aplikasi-aplikasi apa yang bisa mendukung proses pembelajaran, yang bisa membantu mahasiswa kita lebih dapat meningkatkan kompetensinya. Saya stretch out membantu, bukan menggantikan, gitu ya. Jadi AI ini menurut Pak Anton itu adalah sahabat yang baik, tapi jangan mudah percaya sama sahabat baik ini. Kita perlu mengcross-checkkan apa yang disodorkan oleh artificial intelligence ini dengan referensi-referensi yang lain, yang lebih sahih, yang akurat begitu ya, sehingga hasil akhir dari alat bantu ini akan lebih maksimal dan dapat dipercaya. Dan kita sebagai dosen juga perlu menguasai hal ini, gitu ya, sehingga ketika nanti masuk dalam proses pembelajaran, ketika mahasiswa juga menggunakan ini, kita sudah tahu rambu-rambunya dan bagaimana memberikan instruksi, memberikan penugasan dengan menggunakan AI ini. Baik, itu saja pembukaan dari saya. Ini ada 2 mahasiswa yang biasa menemani kita dari mahasiswa AMT yang juga magang di tempat TLC, yaitu Devina dan Marsha. Silakan, Saudari Marsha dan Devina. Selamat siang Bapak Ibu, saya Marsha yang hari ini akan mendemokan cara penggunaan SCI Summary. Jadi saya izin share screen dulu ya. Kalau sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya. Oke. Jadi SCI Summary itu apa ya? Jadi SCI Summary itu gabungan dari kata Science Summary. Jadi jurnal-jurnal ilmiah dimasukkan ke dalam website ini, lalu AI akan mengenerate menjadi lebih pendek. Jadi yang inti-intinya saja yang diambil, jadi nggak terlalu panjang. Lalu apa saja yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh SCI Summary? Jadi yang pertama, yang dapat dilakukan, kita tinggal upload dokumennya langsung dapat ringkasan. Tapi ada kekurangannya juga. Kalau misalnya dokumennya terlalu panjang kayak satu buku 2000 halaman itu tidak bisa. Soalnya ada limitnya, maksimal 150.000 kata. Kalau mau semuanya di-summarize kan ada di websitenya tertulis harus dipecah dulu PDF-nya, baru bisa. Lalu ada pilihan bahasanya, ada bahasa Inggris, Portugis, dan lain-lain, tapi bahasa Indonesia belum ada. Jadi ada beberapa keterbatasan, dan bergantung juga ke koneksi internet. Jadi kalau internetnya lemot, lama. Lalu karena ini AI yang belum
belum sempurna, jadi ada interpretasi yang mungkin tidak benar, tidak akurat. Selanjutnya. Penggunaan SCI Summary untuk mahasiswa dan dosen, yang pertama bisa merangkum dokumen, tugas, buku, dan lain-lain. Yang kedua, untuk bisa mempercepat proses belajar karena lebih menyingkat waktu. Yang ketiga, efisiensi waktu dan efektivitas belajar. Jadi kita belajar intinya aja. Kalau ini ada cara penggunaannya, akan saya langsung demokan. Jadi pertama, saya lock dulu ya. Pertama, kita ketik SCI Summary di browser. Lalu pilih yang paling pertama. Lalu kalau belum register, tekan register. Lalu isi emailnya atau sign in with Google langsung. Kalau sudah punya, bisa langsung login. Lalu login. Lalu akan masuk ke halaman dashboard. Halaman dashboard ini menampilkan ada PDF atau buku-buku yang sudah kita summarize-kan. Kalau belum ada, dia kosong. Ini yang sudah ada. Lalu kalau mau melakukan summarize, bisa milih ini yang atas, ada tulisan summarize, bisa dipilih. Lalu pilih jenis yang mau di-summarize, file, URL, atau teks. Kalau teks ini bentuknya seperti ini. Ntar saya ambil teks dulu. Bentuknya seperti ini, jadi kita tinggal copy paste aja. Dia langsung dapat disubmit dan disummarize-kan. Lalu ada mode-modenya. Ada synopsis, key point, simplify, dan opportunities for future research. Jadi kalau mau yang key points bisa tekan ini. Lalu ada length-nya juga, jadi mau panjang, sedang, atau pendek. Saya pilih pendek. Lalu bahasanya hanya ada yang ini. English, Spanish, French, German, Portugis, Italian, Dutch, Russian, dan Chinese aja. Jadi karena kita artikelnya dalam bahasa Inggris, jadi kita pilih yang Inggris. Lalu tekan submit. Setelah tekan submit, nanti dia loading. Jadi kita bisa tunggu. Di sini ada, paling bawah ada disclaimer-nya. AI generated content is not always entirely accurate. Mungkin lama-lama bakal lebih akurat. Ini hasilnya, jadi dia dari tulisan sepanjang ini jadi segini. Dan ada keyword-nya ya. Ya, ada keyword-nya. Jadi yang digaris bawahi ini misalnya student, kalau di hover ada artinya apa dari Wikipedia. Oh. Kalau kita tekan ini, oh nggak bisa ditekan. Dia hanya ada keywords-nya, tapi oh ini bisa ditekan. Yang di baris bawahi bisa ditekan. Nanti dia masuk ke Wikipedia. Artinya apa? Lalu ini ada fitur chat. Oh, chat cuma bisa untuk PDF. Sekarang kita coba yang PDF-nya. Jangan cepat-cepat. Siapa, Marsha? Pelan-pelan aja. Tingkat usianya tidak sama. Pelan-pelan. Ya, kalau untuk PDF, kita tekan yang file atau URL. URL juga bisa, kayak PDF bentuknya seperti ini di Google ada .pdf-nya di belakang, itu bisa di-upload sebagai dari bentuk link jadi PDF. Nih yang kayak gini.
Kan ada PDF-nya. Ini linknya bisa di-copy, Mhm. lalu ditekan di URL, dipaste di Masukkan. sini. Ini bentuk PDF. Oh, oke. Oh, menarik ya. Itu apa? Itu apa? Oh, ini kalau artikelnya tidak, kalau apa URL-nya tidak diterima Hmm. karena ada apa not accessible without some manner of authentication. Mungkin di website aslinya harus di login dulu, baru bisa diakses. Jadi hanya bisa ada beberapa doang yang bisa. Coba New pakai link lain. file. Oke. Setelah itu apa? Summarize. Oh, view summary. Kalau bentuk linknya ada kayak seperti ini, terus belakangnya ada tulisan .pdf harusnya bisa. Karena kalau dibuka bentuknya sudah berupa PDF. Ah, summary-nya mana ya? Ada di atas, Bu. Maksudnya di atas. Oh, dia Di navigasinya. summarize. Itu perintah atau apa? Itu tombol. Kondol untuk melihat hasilnya. Tombol untuk mengupload dokumennya. Oh, gitu. Diulangi dari awal aja. Makanya jangan cepet-cepet. Terus geser, layarnya jangan digeser terlalu cepat. Sambil nyoba soalnya. Iya. Maaf ya, kecepatannya berbeda. Jadi Dari dashboard ke summarize ya. Ke summarize. Lalu Lalu tekan pilih mau file atau URL atau teks. ya. Kalau tadi sampai ke file, coba ke file dulu. File, kita pilih ya, choose file. Ya. Oh, oke. Coba di choose file. Jadi itu nge-choose file yang ada di dashboard atau nge-choose file yang ada di laptop kita? Dari laptop lokal. Oh, terus dashboard itu fungsinya apa? Dashboard untuk mendisplay yang sudah pernah kita buat. Oh, I see. Ya, oke. Lama ya. Baik. Ini cukup lama ya, tapi nanti choose file, kita pilih file, lalu submit begitu ya, maka dia akan Ya. summarize. Baik, sekarang yang URL. Disuruh bayar, Pak. Ya, ini kami punya yang berbayar, Bu. Kalau Bu Jenny yang gratis barangkali. Ditulisnya Ke the URL. article too long atau lalalala bayar sekian untuk dapat unlimited length summaries. That's right. That's the free one. Oh, oke. Kalau yang URL gimana tadi? URL, tekan yang URL, terus dipaste artikel linknya. Ya, lalu Lalu pilih summary mode-nya.
Sinopsis, summarize, oke. Di poin halaman. Coba simplify. Ya. Menarik ini. Lalu submit. Lalu short aja. Language English. Ya. Terus Oke. Oke. Summarize. dari panjang jadi tinggal satu paragraf. Ya. Iya. Sudah sih, fiturnya itu aja. Sama ada bulk summarize. Jadi ini bisa upload kayak banyak dokumen. Langsung summarize satu persatu. Jadi nggak perlu pilih summarize terus kayak upload satu. Ini bisa langsung upload banyak. Misalnya link ini, terus add lagi teks. Jadi bisa langsung banyak. Ini pilih short, simplify, submit. Yang kalau mau banyak di bulk summarize, yang di sebelahnya yang summarize di atas. Ini hasilnya muncul di sini. Di dashboard. Jadi kalau mau lihat hasilnya bisa pilih di dashboard. Semuanya muncul di situ. Baik, Bapak Ibu sambil diskusi ya. Nah, kira-kira untuk penggunaan dalam pembelajaran, apakah Bapak Ibu ada ide ya untuk digunakan dalam pembelajaran begitu? Baik kita sebagai dosen maupun yang mempersiapkan materi maupun sebagai dosen yang memberikan instruksi. Apakah ada diskusi ya? Iya, kalau kita sebagai dosen lebih ke arah ini ya, mencari bahan ya, terutama ya. Mencari bahan, misalnya kita membuat buku ajar atau buku teks, ini juga kayak semacam sudah dirangkumkan, kayak gitu. Kalau misalnya, jadi ini kayak main idea-nya apa. Betul, Bu. Oh, menarik juga ya. Iya, iya, betul. Karena kalau enggak kan kita metikilinnya terlalu banyak yang dipitilin kayak gitu. Benar. Cuman kalau kita menuangkan ke dalam buku ajar barangkali juga tetap perlu ya untuk bongkar aslinya, untuk more detail ya. Cuman ini mungkin kayak sensor awalnya gitu kali ya, Pak ya. Iya, Bu. Jadi kita bisa melihat apakah ini sesuai dengan capaian pembelajaran misalnya, begitu. Apakah sesuai dengan goal yang kita mau, ada apa aja di dalamnya kayak gitu. Benar. Apakah sesuai dengan penugasan yang kita berikan? Kalau bagi student, ya biasanya kalau untuk buat paper ya, maksudnya membuat laporan-laporan kayak gitu.
Cuman kalau dia copy paste dari hasil summary-nya itu termasuk plagiarisme atau tidak? Dan pengen tahu juga si mesin ini kalau kita masukin barang yang sama keluarnya sama nggak? Persis sama atau dia akan keluar kayak manusia itu kan walaupun barangnya sama keluarnya bisa beda-beda ya ringkasannya ya. Ini akan jadi sama atau enggak tahu, tidak bisa dicoba sih. Tadi di awal tadi ada disclaimer Bu, ada apa semacam note begitu ya, bahwa ini pekerjaan AI, kita harus cek ulang, dia katakan seperti itu. Yang mana tadi ya, Marsha? Bentar, Pak. Oh, ini. Nah, ini disclaimer-nya ini, Bu. It's not Iya. always internally accurate, dia bilang begitu, Bu. We hold no liability for any false or otherwise incorrect information generated by our site. Jadi dia sudah warning kita, you should always verify the content generated in the summary before applying it to anything. Jadi ya di paraphrase lagi, di kramesi lagi begitu Bu sebelum copy. Jadi kalau menurut saya kalau dia hanya copy and paste dari sini yaitu ethical violation ya menurut saya ya, tidak di paraphrase lagi, tidak dimaknai lagi gitu. Mungkin teman-teman yang lain bisa memberikan tanggapan juga. Ya, saya Pak Luki. Ya silakan Pak. 2 hari saya coba dengan lewat PDF tadi ya, PDF dan itu dari jurnal artikel gitu. Untuk saat ini memang belum bisa 100% trusted ya, betul. Disclaimer-nya itu betul. Jadi, tapi kalau untuk membangun tadi Bu Jenny mengatakan ya konstruktif, jadi membangun garis besar apa yang ada di dalamnya itu cukup. Gitu. Jadi kalau memang kita merasa cocok, baru kita tetap harus cross check dengan jurnal aslinya. Itu untuk tahap ini. Tapi saya bayangkan untuk 2 tahun ke depan ini akan jauh lebih baik, karena selalu evolusi gitu. Tapi kalau untuk grasp the main idea, misalnya kita menulis kemudian akan mengutip satu ide utamanya, itu saya kira cukup juga. Gitu. Untuk ke sana. Nah ini kalau mau ditranslate nanti hasil summary-nya ditranslate menggunakan Google Translate, kemudian dibaca oleh mahasiswa juga saya kira akan memungkinkan. Dan kita tinggal mencantumkan sumbernya saja, kan nggak masalah. Nah kalau mau di paraphrasing juga boleh. Di paraphrasing lagi, paraphrasingnya menggunakan aplikasi yang lain, itu bisa juga. Quillbot, Pak. Ya, dengan Quillbot boleh. Jadi ada beberapa tahapan. Mungkin ngeceknya kita mungkin dengan abstraknya cukup ya. Itu baca artikel artinya aslinya terus dicek dengan abstraknya. Oh, di cross check-kan dengan abstrak ya Pak? Iya, nah, itu akan. Ya. At least ada validatornya ya Pak Sunu. Iya. Tapi tetap harus dilihat ya. Kalau wawasan kita terhadap bidang itu cukup, aman sih. Tapi kalau wawasan kita kalau di bidang itu tidak cukup ya harus kita cross check dengan sumber aslinya. Benar. Apalagi kalau teorinya menguasai Pak, itu ya, akan membantu sekali. Ya. Jadi kalau kita menguasai teorinya, ada artikel semacam itu, kita lihat, wah ini kurang ini, atau ini sudah pas, itu akan membantu sekali sih kalau kita menguasai teorinya. Kalau yang hasil PDF itu, dia bisa lebih detail sih. Jadi tentang method yang dipakai, kemudian dengan apanya itu lebih detail. Coba
Marsha. Anda pakai yang PDF dan PDF-nya itu hasil dari riset. PDF ini ya? PDF, ya, Anda punya nggak jurnal artikel yang dari riset? Ada. Oke, coba Anda pakai itu. Untuk Halo, Pak. mahasiswa, ya, Ini pakai summarize saja, pakai summarize. terus medium. Short saja, nggak apa-apa. Short cukup. Oke. Karena shortnya dari PDF itu biasanya masih agak panjang sih. Lama ya, Marsha. Ya. Pak, saya izin pamit ya, Bapak Ibu. Thank you Bu Jenny. Maaf sekali ya. Terima Ya. kasih untuk Terima kasih, Bapak Ibu Bu. yang sudah arrange ini. Terima kasih yang sudah sharing tadi Marsha ya, sama Terima kasih, Davina. Bu. Terima kasih. Muter-muternya lama ya. Kalau lebih panjang bisa sampai 5 menit tadi tulisannya. Kemarin saya agak cepat ya, karena mungkin internetnya ya. Mungkin. Iya lama. Kemarin cepat, nggak sekali nggak ada 1 menit saya. Mungkin karena banyak ininya. Ya, isinya. 89 lembar. Coba Anda cancel saat saya kirim ke artikel yang nggak sepanjang itu sih. Oke. Di chat saya tadi. Oh ya, sudah saya save tadi. Coba kirim itu. Itu mungkin nggak sepanjang itu. Itu terlalu panjang sih.
Nah, cepat kan. Jadi kalau kita mungkin untuk dosen-dosen cukup untuk yang jurnal-jurnal artikel gitu. Coba. Nah, iya. Ini kan cukup sebenarnya untuk. Ini short tadi ya, Mas saya. Iya, summarize. Short ya. Iya, short ini. Coba kalau medium. Atau key point. Coba lupa key point. Ini kan lebih beda. Jadi ada sub. Nah. Jadi sebenarnya kita bisa bermain di sini sih. Jadi ambil dari short, kalau nggak puas ke medium, terus ambil dengan yang lain gitu, sehingga lebih mudah gitu. Nah, kalau kita tertarik, baru kita dalami jurnalnya. Ya, ya. Tapi kan jangan ambil ini sebagai sumber gitu ya, Pak ya. Jangan langsung diambil begitu. Sebetulnya kalau kita idenya sudah oke, kalau yang sifatnya bukan direct citation, masih bisa. Misalkan research finding-nya apa gitu ya. Sama kalau kita membaca jurnal, kadang-kadang kan nggak semuanya dibaca. Yang kita mau lihat abstraknya, background-nya, terus kemudian nanti research finding-nya apa, yang kita mau ambil research finding-nya saja, untuk bukan direct citation atau untuk citasi saja. Itu masih aman sih. Asalkan kita yakin bahwa ini oke gitu. Ambil yang medium sih ya, kalau supaya nggak terlalu singkat. Makanya saya lihat summary-nya beda. Karena kita masih bisa meminta untuk re-summarize gitu loh. Nanti hasilnya tetap beda kan. Iya, baik. Misalkan di finding yang pertama ini kan, nih. The finding suggests that ESC strongly influence the innovativeness ini and creative selling. Nah, itu. Tapi biasanya kalau saya sih, kalau jurnal-jurnal bagus, esensial, dari sini saya tetap harus baca yang aslinya sih. Tapi ini membantu kita men-set up background knowledge-nya, sehingga ketika membaca aslinya lebih cepat gitu. Nah, kalau toh diajarkan ke mahasiswa, mahasiswa dilatih sih untuk menggunakan ini. Kita kasihkan jurnal aslinya, dia supaya itu berlatih dengan ini. Sebenarnya ada untuk mengajak mahasiswa untuk terbiasa membaca juga. Iya. Dan dengan ringkasan ini mereka glance-nya cepat lah ya Pak. Iya, nah, betul. Apa scanning keterampilan scanning. Dan budaya membacanya terbangun. Ini ada pertanyaan dari Pak John, apakah ada yang bisa men-summarize bahasa Indonesia? Ada Pak, namanya saya browsing next page. Jadi luncurkan aplikasi seluler bahkan ringkasan buku dalam bahasa Indonesia. Tapi apakah dia bisa meringkas itu seperti si summarize ini saya kurang tahu ya. Nanti lama-lama akan ada Pak John.
Baik, begitu Bapak Ibu, apakah ada komentar? Ya, kita masih ada beberapa agenda. Nanti kita akan masuk ke depan ke fungsi e-learn. Ya, ada 2 fungsi e-learn yang nanti kita akan sharingkan, yaitu wiki dan apalagi ya, Marsha? Forum atau Forum. workshop. Forum, ya, Atau workshop juga kita akan sharingkan itu sehingga teknologi ini atau fungsi-fungsi dalam e-learn itu bisa menggantikan kerjasama, menggantikan engagement gitu ya secara digital. Gitu. Jadi kita juga akan explore fungsi-fungsi yang ada di e-learn nantinya, dan itu sudah disetting fungsi di e-learn itu untuk pembelajaran. Jadi kita tidak perlu memikirkan lagi, kita bisa menggunakan itu ya. Dalam penugasan dan dalam latihan itu kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ada di e-learn. Baik, kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih Bapak Ibu, pertemuan singkat ini harapannya bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, selamat sore. Terima kasih Pak Lutfi. Thank you ya. Terima kasih. Marsha, Davina. Terima kasih, Pak. Thank you ya, Marsha, Davina. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, thank you.